Hari pertama kerja usai libur Lebaran, sejumlah pegawai negeri sipil di Tasikmalaya, Jawa Barat terlambat apel. Selain kabur, sebagian berlarian masuk barisan saat apel tengah berlangsung. Seperti inilah ulah sebagian oknum PNS di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari pertama kerja usai libur Lebaran. Sebagian PNS yang terlambat apel memilih kabur menggunakan sepeda motor. Sementara sebagian lagi berlarian masuk barisan saat apel berlangsung. Bupati Tasikmalaya UU Rushanul Ulum akan menindak tegas pegawai negeri sipil yang mangkir kerja di hari pertama ini dengan memberikan teguran dan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai. Sedikit yang terlambat mau apel tadi masih ada ya Pak? Oh masih ada, dan itu otomatis tidak bisa ikut menandatangan dan otomatis TPP-nya kami potong 1%. Jadi yang telat hari ini dipotong TPP-nya 1%. Sementara itu, ribuan PNS yang turut dalam apel sempat menggelar doa bersama untuk korban tragedi jatuhnya helikopter Basarnas di Temanggung. Yang menimpa kepada saudara-saudara kita, saudara sebangsa, saudara seagama, dan mungkin saudara-saudara kita yang ada duka pada saat bulan puasa, pada saat Lebaran, termasuk ada kapal atau helikopter yang jatuh menabrak gunung dan yang lainnya. Kita sebagai seorang umat muslim, mari kita berdoa kepada mereka dengan bacaan Al-Quran. Usai melakukan apel, ribuan PNS ini menggelar silaturahmi dengan saling bersalaman. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Terlambat masuk kantor, sejumlah pegawai negeri sipil di Goa, Sulawesi Selatan nekat memanjat pagar kantor lantaran sudah ditutup sejak upacara dimulai. Dan inilah yang dilakukan PNS yang kedapatan terlambat pada hari pertama kerja usai libur Lebaran. Sejumlah PNS nekat memanjat pagar yang sudah ditutup, sementara sebagian lainnya memilih menunggu di luar hingga pagar dibuka. Sementara itu Bupati Goa menegaskan bahwa mulai hari ini seluruh PNS harus bekerja maksimal usai menikmati libur panjang selama 10 hari. Keterlambatan PNS masuk kerja di hari pertama pasca liburan juga terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para PNS yang terlambat berlari memasuki lapangan Pemkab Jombang untuk mengikuti apel. Satpol PP yang bertugas bahkan berteriak ke sejumlah PNS yang terlambat. Bupati Jombang, Nyono Suarli Wihandoko menegaskan akan memberikan sanksi bagi para pegawainya yang terlambat maupun bolos kerja. Usai mengikuti apel pagi, ratusan PNS terlibat aksi saling dorong saat mengikuti halal bihalal bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Petugas Satpol PP sempat dibuat kewalahan mengatur para PNS yang tak sabar untuk segera bersalaman. Koresponden CNN Indonesia, Eka Rima di Surabaya. Eka Rima, selamat siang. Ya, bukan hal yang baru sepertinya PNS terlambat masuk kerja usai libur panjang. Lalu bagaimana sikap pemerintah Jawa Timur terkait keterlambatan instansinya ini? Ya Elvira, kami melakukan pemantauan sejak pagi hari tadi, yakni di kantor Pemprov Jawa Timur terkait hari pertama masuk kerja setelah libur panjang sekitar 10 hari, dari tanggal 23 hingga tanggal 30 Juni ini. Dan dari pantauan kami pagi hari tadi memang tampak beberapa PNS yang mereka datang terlambat, tetapi keterlambatan mereka tidak terlambat dalam hal masuk kerja. Mereka hanya terlambat untuk menghadiri apel yang digelar oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan beberapa di antara mereka ada sekitar 3 orang yang mengalami keterlambatan datang untuk mengikuti apel pagi yang digelar oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang digelar sekitar pukul 7 pagi hari tadi. Dan rencananya memang apel digelar pada pukul 7. Ini artinya masih ada toleransi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pegawai atau PNS yang mengalami keterlambatan untuk mengikuti apel karena mereka datang sebelum mereka mengikuti apel tersebut sebenarnya sudah datang ke kantor, tapi mereka terlambat untuk datang ke lapangan untuk mengikuti apel.
Dan berdasarkan keterangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, memang pada hari ini atau hari Senin ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo tidak bisa menghadiri kegiatan kerja di Provinsi Jawa Timur, termasuk salah satunya tidak bisa memimpin apel karena sedang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta atau sedang menghadap Presiden, sehingga tidak bisa menghadiri apel pagi yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga diwakilkan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur. Untuk keterlambatan PNS yang masuk kerja dinyatakan tidak ada keterlambatan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, dan kami juga memang tidak melihat ada sejumlah PNS yang mengalami keterlambatan hadir di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, termasuk ada beberapa memang yang tidak hadir bekerja, namun ada surat-surat keterangan, yakni salah satunya dalam keadaan sakit, kemudian ada yang cuti hamil, kemudian cuti melahirkan, dan juga ada yang sedang keterlambatan tidak bisa mengikuti aktivitas kinerja karena sedang ada urusan keluarga, yakni salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia sehingga terpaksa harus izin tidak bisa masuk pada hari Senin ini. Terkait kondisi apakah ada beberapa PNS yang memang tidak masuk kerja secara sengaja atau membolos, masih akan dilakukan identifikasi atau pendataan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni melalui Sekda, dan nanti sore sekitar pukul 4 sore akan diinformasikan secara menyeluruh kepada seluruh awak media ada berapa PNS yang memang pada hari ini dengan sengaja tidak masuk kerja. Yang terpenting di sini adalah tidak hanya bagi PNS-PNS yang terlambat hadir atau tidak masuk kerja secara sengaja, tetapi juga ada larangan untuk tidak memperpanjang masa cuti berdasarkan surat edaran oleh Sekda Provinsi Jawa Timur dan juga merujuk pada surat edaran oleh Menpan RB, memang tidak boleh ada perpanjangan masa cuti karena memang masa cuti pada tahun ini cukup panjang, berbeda dari tahun sebelumnya yang tidak cukup panjang untuk masa cuti. 10 hari cuti Hari Raya Idul Fitri ini cukup memberikan waktu leluasa bagi PNS untuk bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan puas dan juga berlibur bersama keluarga, karena memang Hari Raya Idul Fitri saat ini bertepatan dengan hari libur sekolah. Ini yang membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun PNS atau aparat negeri sipil yang melakukan perpanjangan cuti. Jika memang diketahui, maka akan ada sanksi tegas dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai pada sanksi skorsing kerja, atau mereka diberhentikan untuk bekerja selama 1 minggu atau selama sepekan diistirahatkan secara tidak hormat di rumah, sehingga bagi mereka atau bagi aparat negeri sipil yang diketahui dengan sengaja tidak masuk atau dengan sengaja mengajukan cuti, perpanjangan cuti seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, mereka akan mendapatkan sanksi skorsing hingga 1 minggu untuk tidak masuk kerja. Elvira. Baik, terima kasih Eka Rima, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur.